Anybody home? Nah, Madam Suki comeback lagi. Saat ini pengen ngebahas tentang Bjorka. Tahu dong kalian Bjorka, ya kan? Jadi Bjorka ini adalah seorang hacker. Nah, katanya sih waktu informasi yang pertama pasti kita juga ketahui ya, diduga Bjorka ini dari Polandia begitu, karena dari nama-namanya juga nama-namanya aneh ya. Tetapi anyway gitu ya, setelah kesininya ternyata Bjorka ini tak lain waktu ketangkap itu ternyata gimana ya, ada seorang tukang tahu gejrot di Cirebon. Nah, ini diduga dia itu adalah Bjorka begitu. Kalian itu ngerasa geli atau gimana sih gitu ya? Kalau Madam Suki sih geli gitu. Karena ibunya si Bjorka ini, si Mas yang tukang tahu gejrot ini, anyway ya, apapun profesinya si Mas ini ya, itu adalah profesi yang halal, ya kan. Tapi masa sih tukang tahu gejrot itu locin? Terus gimana dong menurut kalian? Ibunya si Bjorka ini atau si Mas ini ya mengatakan bahwa si Mas itu komputer aja nggak punya, laptop aja gimana nggak punya, jadi gimana mau menjadi seorang hacker begitu. Terus Bjorka ini kan kita juga tahu ya bahwa dia ini berhasil membocorkan data-data pribadi begitu loh ya, yang tak lain diduga milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kita tahu itu siapa? Bapak Mahfud MD. Dan ternyata juga Bjorka ini ngasih tahu gitu ya, membocorkan surat-surat penting, dokumen itu sekitar 700-an lembar sekian, di mana Bapak Presiden Joko Widodo itu memberikan surat tersebut kepada BIN. Terus ada juga datanya Mbak Puan ya sama Mas Erik begitu. Jadi ya kalau data-data kita sampai diumbar kayak gitu kan, itu kan maksudnya diketahui publik, itu kan kita ngerasa nggak aman ya kan, kita menjadi insecure gitu. Terus akhirnya banyak sekali dugaan bahwa si Bjorka ini sebenarnya adalah hacker gadungan. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, jadi kita mau lihat, kita mau intip di kartu tarot. Jadi kenapa Madam Suki itu mengintip sebuah kejadian atau masalah ya, itu melalui sebuah media yang bernama tarot. Karena tarot adalah sebuah seni membaca energi tentang situasi, kondisi yang terjadi. Jadi nggak ada tuh yang bersekutu dengan setan atau istilahnya musyrik kayak gitu, nggak ada. Kalian juga bisa mempelajari tarot karena setiap lembar ini memiliki arti. Jadi tarot itu jumlahnya 78 dan kalian mesti tahu satu-satu ya. Kemudian kalian harus menggabungkan dengan intuisi kalian. Seperti itu, iya seperti itu. Oke, jadi Madam Suki juga penasaran sebenarnya, apakah sebenarnya Bjorka ini hanyalah seorang hacker gadungan gitu, iya kan? Nah, kemudian masyarakat deterjen, maksudnya netizen 62 ini kan cerdas ya kan? Kalian ini adalah masyarakat yang kritis gitu, beneran. Madam Suki kalau udah di YouTube itu ngelihat komentar-komentar kalian ini terbawa juga loh ya, karena kalian ini kritis dan pintar-pintar, dan Madam Suki juga belajar dari kalian. Nah, dengan hadirnya hacker Bjorka ini menjadikan masyarakat Indonesia ini seperti mulai krisis kepercayaan, benar nggak? Nah, tetapi kita bisa mencermati sebenarnya kenapa kita menjadi orang yang insecure atau menjadi orang yang krisis akan kepercayaan ya. Karena kita bisa mencermati bahwa jikalau ada kasus-kasus besar yang penangannya itu lamada atau istilahnya itu lama ya kan, bertele-tele, itu pasti ada hal-hal yang terjadi
Benar apa enggak? Coba ingat-ingat kasus-kasus apa aja itu. Nah, terus ada kayak sesuatu yang ngerecokin gitu loh, supaya masyarakat ini disibukkan oleh hal baru. Benar apa enggak? Nah, terus jadi mengenai Bjorka yang ternyata ditangkap itu adalah tukang tahu gejrot orang Cirebon, itu bagaimana ceritanya, Besti? Madam Suki ini juga terwow gitu loh. Jadi masyarakat Indonesia ini sepertinya itu bilang kayak gini, emang ya kepolisian itu kalau lagi ngejar target emang luar biasa banget, cepet banget ya, cepet banget untuk mengejar target. Buktinya Bjorka aja udah ketemu orangnya gitu kan. Tapi kenapa kepolisian kok apa namanya, ketipu sama FS, drama tersambung itu loh. Jadi itu kenapa ya kan, karena memang FS ini kan dari awal membuat satu karangan bebas ya kan, drama gitu kan. Terus mengatakan kepada teman-temannya, akhirnya teman-temannya ini kan mau nggak mau ya mengikuti gitu Besti ya. Jadi karena ada di tubuh Polri sendiri, jadinya agak ribet lah ya. Makanya kenapa FS ini mesti dicopot dulu, agar penyidik juga mungkin mempunyai sebuah power untuk akhirnya bisa ini benar-benar ada di pihak yang netral, ya kan? Cobalah kita juga mengerti posisi-posisi penyidik, posisi polisi-polisi yang baik, ya kan? Masih banyak polisi-polisi yang baik. Madam Suki percaya itu. Kalau ada polisi yang nakal, itu namanya oknum. Setuju? Oke, kita lanjutkan. Terus, apalagi yang mau kita omongkan? Oh ya, terus masalah si Bjorka ini. Kalau itu adalah settingan, ya kan? Kalau itu adalah settingan, kenapa? Ini juga Madam Suki mikir nih, kenapa kok Bjorka juga membuka tentang FS? Katanya FS ini punya apa sih, kekasih yang jenderal juga, pasti kalian tahu kan ya. Madam Suki nggak mau sebut loh ya, katakan itu belum tentu benar. Kenapa Madam Suki? Mungkin kalian juga bertanya seperti itu. Sekarang gini, kalau kita menyepakati bahwa Bjorka ini adalah hacker gadungan yang pura-pura menjadi orang Polandia, begitu kan? Terus apa sih info atau cerita yang paling membuat netizen Indonesia ini terwow kalau bukan cerita tentang pelangi alangkah indahmu? Benar apa enggak? Kalau di luar negeri ya Besti, kalau di luar negeri sih bukan Madam Suki ngebela atau berpihak, enggak ya. Kalau di luar negeri, orang-orang yang memiliki seperti mereka ini ya, yang maksudnya menyukai sejenis, itu bukan penyakit ya, ini sekedar info aja, tetapi mereka memiliki kelainan orientasi seksual, itu sih ya. Yang nggak boleh itu kan yang ganti-ganti gitu, akhirnya kan menyebarkan ya, itu udah deh, nanti kepanjangan. Oke, jadi kita mau cari tahu aja yuk sebenarnya. Oke, pertanyaannya sebenarnya ya, Bjorka ini settingan atau bukan? Itu aja deh ya, supaya gak lama-lama gitu loh. Oke, kita cari tahu yuk, Bjorka ini sebenarnya settingan apa bukan? Dan jawabannya adalah yes. Jadi Bjorka ini adalah settingan ya, makanya tadi Madam Suki mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat 62 atau deterjen 62 ini udah kehilangan apa ya, kehilangan krisis kepercayaan ya. Jadi di sini ada Nine of Wands yang artinya adalah apa ya, seseorang yang menegaskan haknya ya. Hak itu kan apa? Hak untuk mengaburkan. Nah itu. Oke, jadi jelas bahwa Bjorka ini adalah settingan. Lalu apa Madam Suki tujuan Bjorka ini? Tujuan Bjorka adalah cereng-cereng. Jadi yang keluar adalah Queen of Cups. Artinya adalah intuisi atau kreativitas.
Jadi tujuannya adalah tak lain tak bukan agar masalah yang belum selesai itu akhirnya masyarakat atau deterjen tidak fokus kepada masalah yang sebenarnya, ya. Jadi polisi juga harus fokus ya, kalau memang masalahnya FS supaya tidak tersambung-sambung harus fokus ya. Terus pertanyaan ketiga adalah, hey siapa dia? Siapakah Burka ini sebenarnya? Siapa dia? Saya nggak, Madam Suki, ngelihat jenis kelamin dari Burka. Bisa sayang. Jadi yang jelas dia adalah seorang laki-laki. Jatuh duluan ya, jatuh duluan. Dia adalah King of Cups ya. Oke, jadi King of Cups ini pengertian atau meaning dari kartu tarot ini adalah orang yang king, you know king ya, king itu adalah orang yang mature ya. Jadi laki-laki mature yang bisa melakukan apa saja ya ini. Terus di sini ia adalah seseorang yang memberikan bantuan agar kasus ini menjadi ambiar begitu. Dan tentu saja King of Cups ini ingin mengatakan kepada aku atau kita atau kalian bahwa dia adalah teman sejati. Oke, begitu saja. Buat kalian yang mau reading tarot silahkan ya. Tapi mohon maaf tidak gratis. Kenapa? Karena Madam Suki juga mempunyai media-media ini tidak gratis. Oke, nah tuh ini masih banyak lagi nih. Madam Suki punya banyak sekali. Oke, terus mungkin kalian punya masalah dengan pasangan, dengan gebetan, dengan pekerjaan, dengan kesehatan. Monggo silakan untuk reading tarot. Terus kemudian kalian yang mempunyai gangguan-gangguan emosi, silakan untuk konsultasi atau healing ya. Healing di sini adalah nggak perlu ketemu Madam Suki. Jadi pengobatannya pengobatan energi atau holistik melalui lintas benua aja, karena Madam Suki ada di luar negeri. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.